Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Batawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Batawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama Muhyiddinnya tuh, disanjung-sanjung. Dia sangat loyal. Nih, saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Fasadaru hadzal kitabu min baladi Betawi fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashih as-sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Batawi al-muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabtu al-an irsala hadhihi risalah aidan al-musamma al-wathiqa al-wafiyah a'raduha ilaikum litanzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Kata si Mufti, si Utsman, sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda, ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tak sembunyi-sembunyi karena dia takut, nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa 'ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela. Nah bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikh thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu. Kata dia, tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah. Nah dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru thariqah. Fa'antum idza ra'aytum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ila al-haq wa ila adami du'a'il faridah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbab ad-dawlati Walanda fi Eropa wa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh thariqati wa ghairihim minal hasidin, katanya. Terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua, gitu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Oh membela, makanya dikatakan loyal Pak, loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayu antad guru. Nah yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak, karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini,
Wa antad kuru ismi inda arbabid daulah walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti.